Halo semuanya, kembali lagi dengan belajar fisika bersama Aisyah Zahra. Di video ini, kita akan belajar mengenai materi fisika notasi ilmiah dan angka penting. Yuk mari kita mulai. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama adalah menguraikan aturan angka penting dan notasi ilmiah. Kedua, menentukan hasil perhitungan dengan aturan angka penting dan notasi ilmiah. Ada yang tahu bagaimana cara pembacaan notasi ilmiah ini? Apakah sudah efektif jika kita membacanya 0,0000 sekian? Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih notasi ilmiah itu? Notasi ilmiah adalah cara penulisan bilangan secara ilmiah dalam bentuk bilangan 10 berpangkat. Yaitu adalah A dikali 10 pangkat N. A adalah bilangan pokok atau basis, berupa bilangan real atau angka penting dengan nilai A lebih besar sama dengan 1 dan A lebih kecil dari 10, N sebagai pangkat atau eksponen dan 10 pangkat N adalah orde. Sekarang kita bisa mengetahui cara penulisan dan pembacaan nominal tadi dengan lebih efektif. Sesuai syarat penulisan notasi ilmiah, penulisan A atau bilangan basisnya harus kurang dari 10, maka kita tulis 9,1. Kemudian dikali dengan 10 pangkat minus 31, karena komanya mundur ke belakang sebanyak 31 kali, maka penulisan dari massa elektron adalah 9,1 dikali 10 pangkat minus 31. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting memiliki aturan-aturan pembacaannya. Ada 5 aturan. Yang pertama adalah semua angka yang bukan angka 0 adalah angka penting. Seperti contoh 37,5 ada 3 angka penting yaitu 37 dan 5. Kemudian 214,8 ada 4 angka penting yaitu 214 dan 8. Aturan kedua adalah angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 adalah angka penting. Seperti contoh 2,07 ada 3 angka penting yaitu 20 dan 7. Kemudian 201,38 ada 5 angka penting yaitu 2013 dan 8. 0 di sini merupakan angka penting karena diapit dengan angka bukan 0. Aturan ketiga adalah angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka penting. Seperti contoh 37,10 ada 4 angka penting yaitu 317 dan 0. Kemudian 3,000 ada 4 angka penting yaitu 300 dan 0. 0 di sini walaupun dia tidak diapit dengan angka yang bukan 0, tetap merupakan angka penting karena berada di belakang koma dan di belakang angka bukan 0. Aturan keempat adalah angka 0 yang terletak di kiri angka bukan 0 adalah angka tidak penting. Seperti contoh 0,25 ada 2 angka penting yaitu 2 dan 5. Kemudian angka 0,005 ada 1 angka penting yaitu 5. Selanjutnya aturan yang terakhir adalah angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 dan tidak diberi garis bawah adalah angka tidak penting. Seperti contoh, angka 100 dengan garis bawah di angka 1 memiliki 1 angka penting. Kemudian angka 100 dengan garis bawah di angka 0 setelah 1 memiliki 2 angka penting yaitu 1 dan 0. Kemudian contoh ketiga yaitu 120 dengan garis bawah di angka 2 memiliki 2 angka penting yaitu 1 dan 2. Materi selanjutnya adalah aturan pembulatan angka penting. Ada 3 aturan dalam pembulatan angka penting. Yang pertama adalah angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas, seperti contoh 37,79. 9 lebih besar dari 5 maka angka 7 dibulatkan ke atas menjadi 37,8. Contoh selanjutnya adalah 10,26. Karena 6 lebih besar dari 5 maka 2 dibulatkan ke atas menjadi 10,3. Contoh selanjutnya adalah 23,618, maka menjadi 23,62. Aturan kedua adalah angka yang lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. Seperti contoh 24,34. 4 merupakan bilangan kurang dari 5, maka 3 dibulatkan ke bawah atau tidak berubah menjadi 24,3. Contoh kedua adalah 16,82 maka dibulatkan menjadi 16,8. Contoh selanjutnya adalah 15,2573. Maka ketika dibulatkan menjadi berapa menurutmu? Ya betul, maka dibulatkan menjadi 12,257. Selanjutnya aturan ketiga dari aturan pembulatan angka penting yaitu ketika tepat di angka 5,
Lihat bilangan sebelumnya, jika ganjil maka dibulatkan ke atas, jika genap maka dibulatkan ke bawah atau tetap. Contoh pada angka 21,75. Karena di sebelah kiri 5 adalah 7 yang merupakan angka ganjil, maka dibulatkan ke atas menjadi 21,8. Selanjutnya pada angka 21,65. Di sebelah kiri 5 adalah angka 6 yang merupakan angka genap, maka dibulatkan ke bawah atau tetap menjadi 21,6. Kemudian adalah aturan angka penting dalam operasi hitung. Dalam operasi penjumlahan dan pengurangan, hasil perhitungan hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Contohnya bisa kita lihat pada bagian penjumlahan di bawah. Penjumlahan dari 564,321 yang memiliki 1 sebagai angka taksiran ditambah 25,76 yang memiliki 6 sebagai angka taksiran. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 590,081 yang memiliki 2 angka taksiran. Kembali lagi pada syarat bahwa pada penjumlahan dan pengurangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran, maka harus dibulatkan yang hasil perhitungannya menjadi 590,08. Tetap 8 karena di sebelah kanan 8 adalah angka 1 yang merupakan angka kurang dari 5. Kemudian pada bagian pengurangan di bawah, pengurangan dari 715,9 yang memiliki 9 sebagai angka taksiran dikurang 65,74 yang memiliki 4 sebagai angka taksiran. Jika dikurang hasilnya adalah 650,16 yang memiliki 2 angka taksiran. Kembali lagi pada syarat yang sama, bahwa hanya boleh mengandung satu angka taksiran maka harus dibulatkan, yang hasil perhitungannya menjadi 650,2. Karena di sebelah 1 adalah angka 6 yang merupakan angka lebih besar dari 5 maka dibulatkan ke atas. Selanjutnya adalah aturan angka penting dalam operasi hitung perkalian dan pembagian. Hasil perhitungan mengandung jumlah angka penting sesuai dengan jumlah angka penting terkecil dari bilangan yang dikalikan atau dibagi. Contohnya pada operasi perkalian di bawah di mana 25,761 yang memiliki 5 angka penting dikalikan dengan 0,015 yang memiliki 2 angka penting hasilnya adalah 3,86415 yang memiliki 6 angka penting. Kita ingat syarat dalam operasi hitung perkalian dan pembagian hasilnya harus sesuai dengan jumlah angka penting terkecil yaitu 2 angka penting. Maka 3,86415 harus dibulatkan menjadi 2 angka penting yang hasilnya adalah 3,9. Kemudian pada operasi pembagian di bawah di mana 60,325 yang memiliki 5 angka penting dikalikan dengan 400 yang memiliki 1 angka penting hasilnya adalah 0,1508125 yang memiliki 7 angka penting. Kita ingat syarat dalam operasi hitung perkalian dan pembagian hasilnya harus sesuai dengan jumlah angka penting terkecil yaitu pada pembagian ini adalah 1 angka penting. Maka 0,1508125 harus dibulatkan menjadi 1 angka penting yang hasilnya adalah 0,2 kg. Selanjutnya agar lebih memahami materi dari notasi ilmiah dan angka penting, ayo kita simak contoh soal berikut. Pada soal nomor 1 ditanyakan mengenai penulisan data 0,001350 kg dalam 2 angka penting dan sesuai aturan penulisan notasi ilmiah yang benar adalah. Kita ingat-ingat lagi penjelasan di awal bahwa aturan penulisan notasi ilmiah adalah A dikali 10 pangkat N. Maka kita cari terlebih dahulu A atau basisnya yaitu 1,350. Tetapi 1,350 memiliki 4 angka penting. Sedangkan dalam soal diminta dalam 2 penulisan angka penting, maka menjadi 1,4. Kemudian agar menjadi 1,350. Koma yang mundur adalah sebanyak 4 kali. Maka bisa kita tulis hasil akhirnya adalah 1,4 dikali 10 pangkat minus 4 kg. Kemudian contoh soal nomor 2 adalah hasil pengukuran panjang dan lebar suatu lantai adalah 12,6 m dan 5,2 m. Menurut aturan angka penting, luas lantai tersebut adalah. Untuk mencari luas suatu benda kita bisa menggunakan rumus panjang dikali lebar. Diketahui panjang adalah 12, 6M memiliki 3 angka penting dan lebarnya adalah 5,2M memiliki 2 angka penting. Maka bisa kita kalikan yang hasil perkaliannya adalah 65,52 yang memiliki angka penting. Karena jumlah angka penting terkecil 2, maka hasil perhitungannya dituliskan 66M persegi karena dibulatkan. Selanjutnya ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan dan diskusikan bersama teman. Silahkan dicoba. Terima kasih. Semoga materi notasi ilmiah dan angka penting bisa dipahami dengan baik.